Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan Allah yang memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini, karena perbuatannya yang ajaib yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan di sorga. Saudara, dengan hormat kami sebutkan namanya almarhumah Ibu Erlina Silitonga Boru Siregar. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Yesus segala-galanya kita nyanyikan bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Amin. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kami. Semangat kita semakin harap akan Tuhan. Mempersiapkan pembacaan Alkitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 5 ayat 3. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 3. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami ini orang percaya dan akan melandaskan tugas kami memakamkan seorang percaya, seorang beriman kepada Kristus dengan firman ini. Kami mohon kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami dan hidup dalam firman. Berfirman kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu setia mendengarnya. Amin. Mari kita bersama berdiri. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan kami, bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan terhibur. Terpujilah Kristus, Maranatha. Keluarga dan Bapak Ibu yang saya kasihi, almarhumah sakit ya beberapa waktu, dan para presbiter melayaninya, puji Tuhan ya, sehingga bisa terarah hidupnya. Saya masuk 1 tahun ya di sini, itu termasuk bagian awal saya berdoa. Waktu itu ibu ada di Amerika ya. Jadi apa yang saya bisa renungkan dari peristiwa-peristiwa seperti ini? Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita ini fokusnya hanya di dunia. Jadi ada pelayan, ada yang dilayani, dan orang tidak hanya memikirkan hal dunia. Karena kita tahu bahwa hidup yang kekal itulah yang mestinya kita hidupi atau kita jalani. Sayang sekali Bapak Ibu jika kita hanya memikirkan hal duniawi. Paulus sadar bahwa kalau dia menderita, dia tidak tawar hati. Jadi dalam pelayanannya seperti itu. Begitu juga dengan almarhumah. Dia mengalami berbagai kondisi sakit, dan para pelayan mendampingi dia untuk bisa menerima, dan dia tidak tawar hati menghadapi itu semua. Itu yang paling penting. Bahkan ketika dia pulang dari rumah sakit, itu minta Pak Pendeta datang dong, kita berdoa bersama. Karena memang di rumah sakit memang belum boleh pelayannya datang. Nah dengan demikian, orientasi atau arah almarhumah pastilah hidup kekal itu ya. Saya rasa ini tidak perlu diragukan lagi. Nah tapi firman Tuhan berkata begini, dan ini yang sangat menguatkan keluarga. Saya berharap Ibu Intan juga anak-anak ya, juga suami, ini bisa menguatkan ibu dan kita semua. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kita orientasinya hidup kekal. Di dunia ini bagian kecil dari kehidupan, karena itu kita jalani dan kita berorientasi atau mengarah ke kehidupan kekal di surga. Karena itu kita akan memakamkan seorang yang percaya seperti ini. Dia tidak hanya memikirkan hal-hal di dunia. Ibu bekerja betul, ibu melakukan kegiatan sehari-hari betul, ibu punya masalah-masalah betul. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang masih hidup, terutama Ibu Intan dan anak-anak ya, keluarga, kita mesti meniru dia dalam hal mengarahkan diri ke surga. Jadi kalau tempat kediaman kita di bumi dibongkar, itu metafora ya, yang menjelaskan tentang meninggal ya. Kita nggak apa-apa.
kita nggak apa-apa karena kita terfokus ke sana, kita tidak terjebak dengan hal dunia saja. Di dunia kita nggak boleh dikuasai hal-hal apapun di dunia ini. Dan biarlah kita akan memakamkan seorang yang punya orientasi atau punya arah hidup kekal ini. Almarhumah Ibu Erlina, dan kesaksian-kesaksian terutama kepada saya yang memang melayaninya. Dan inilah Ibu Intan, juga anak-anak ya, dan keluarga. Mari kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita untuk memakamkan seorang beriman. Ini tugas suci kita, karena dengan memakamkan dia, maka kita juga menjadi percaya bahwa kehidupan ini bukan sekarang saja, tapi kita mengarahkan diri ke depan. Tuhan memberkati keluarga, Intan dikuatkan ya, tetap semangat, juga bagi anak-anak, dan bagi kita semua, tetap semangat dalam hidup. Tuhan sayang buat kita semua. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan iman Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita berdiri, kita bersama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli masing-masing berkata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan yang hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan dulu. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkaulah kekuatan dan penghiburan. Ketika duka cita dialami oleh keluarga, khusus bagi Intan dan ketiga anaknya, juga suami yang ia cintai, serta keluarga besar yang berduka cita. Tuhan, firman-Mu menghiburkan, menguatkan. Karena itu kami akan pegang kuat bahwa semua kami rindu di tempat kediaman saudari almarhumah rindu. Karena itu dia meninggal dalam iman percayanya itu rindu kepada tempat kediaman saudari. Tuhan, bagi keluarga dikuatkan semuanya. Mereka boleh meneladani bagaimana almarhumah mengarahkan mereka untuk hidup di kehidupan di dunia ini, tetapi mengarah ke surga, ke kehidupan kekal. Mohon diberkati untuk Intan dan anak-anak, keluarganya dalam kerja, usaha, masa depan mereka. Tentu dengan semangat almarhumah juga mereka dapat terarah, tidak terikat dengan hal-hal dunia ini. Mereka bekerja bertanggung jawab untuk itu, tetapi mereka berorientasi ke kehidupan kekal. Berikan juga kesehatan, kekuatan kepada mereka, terutama ibu dan anak-anak karena perjalanan yang cukup jauh.
dan dia harus menjalani di sini suasana duka cita. Tuhan juga memberikan iman yang teguh kepadanya. Demikian juga dengan keluarga besar, diberkati Tuhan begitu rupa, mereka kehilangan, dan para presbiter, pelayan-pelayan mendampingi agar keluarga dapat memahami kehidupan ini dan mereka terus mengarahkan kehidupan ke surga, kehidupan kekal itu. Lalu semua rindu untuk itu, untuk kehidupan kekal itu, tidak terikat dengan hal dunia ini. Kami juga berdoa untuk perjalanan kami ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan memberkati arak-arakan kami. Demikian juga jalan yang kami gunakan agar kami dapat menempuh perjalanan ini dengan baik di dalam Tuhan saja. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu tetangga-tetangga kami. Mereka juga tentu kehilangan, karena mereka tidak akan bertemu lagi secara fisik dengan almarhumah, tetapi roh, kekuatan, semangatnya memberikan inspirasi dalam kehidupan bersama di masyarakat. Tuhan memberkati. Bagi semua yang hadir, kiranya mereka semua, jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman ini, agar hidupnya mengarah ke surga, ke kehidupan kekal, dan tidak terpedaya oleh manisnya dunia ini. Kami hidup di tengah dunia kami bahagia ada di sini, tetapi yang paling utama adalah kehidupan kekal, agar kami berorientasi bersama. Terpuji Tuhan, ini kami. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, kami berdoa kepada Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya Tuhan, bimbing aku. Kasih Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu mari kita berdoa untuk mengantar jenazah saudara kita ke tempat pemakaman. Bapa, kami akan menuju tempat pemakaman. Tuhan memberkati kami semua agar tiba di tempat dengan baik dan kami melanjutkan ibadah dan persembahkan kepada Tuhan. Silakan Bu.